Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Apa kabar anak sekalian? Alhamdulillah. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan tetap semangat belajar di rumah. Selalu membaca, berhitung, menulis, dan mengaji. Anak sekalian, sekarang Pak Andi akan menyampaikan materi tentang subtema 3, pengaruh cuaca terhadap kehidupan manusia. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, cuaca senantiasa berubah. Kadang kala pagi cerah, terus beberapa jam berikutnya ada mendung, ada awan, lalu terjadilah hujan. Dan itu terus bergantian. Allah lah yang mengatur itu semua. Maka hendaknya kita senantiasa beribadah kepada Allah. Semoga kita senantiasa dilindungi oleh Allah. Anak sekalian, ketika perubahan cuaca mempengaruhi kegiatan kita, misalnya contoh sederhana, pola makanan dan minuman yang ada di rumah kita. Saat musim hujan, dingin, nah ini Pak Andi pakai jaket karena sudah mulai dingin. Nah, kita menyediakan minuman yang hangat. Ini ada kopi. Nah, mari silahkan minum kopi dulu. Ya. Ada wedang jahe. Wah, ini jahe bagus untuk kehangatan di suasana yang hujan, gerimis, dan dingin itu. Ada juga kita siapkan sari buah, karena ada perubahan cuaca yang begitu cepat mengakibatkan tubuh kadang-kala sakit. Kalau tidak punya daya tahan tubuh yang bagus, kita mudah sakit. Maka kita minum sari buah untuk menjaga kesehatan. Ini Pak Adi juga menyiapkan, wah ini ketela, wah ini cocok kalau digoreng. Ini gorengannya untuk makanan di rumah, sudah tersedia. Sehingga kita harus tahu, ketika ada perubahan cuaca, kita bisa mempersiapkan apa yang akan terjadi itu. Makanya dengan belajar, kita akan tahu untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan. Ketika perubahan cuaca mempengaruhi yang pertama pakaian. Ketika musim dingin, ya, hujan terus, kita pakai jaket, ya, sehingga badan terasa hangat. Ketika hujan, tadi sore Pak Andi kehujanan, ya, maka pakai jaket, pakai jas hujan, sehingga mengurangi akibat kehujanan itu. Ketika cerah, ketika cuaca cerah, yang sedikit hangat dan panas itu, kita menggunakan kain katun. Kenapa? Karena mudah menyerap keringat. Jangan sampai pada waktu cuaca cerah kita pakai jaket, tambah panas itu, ya kan? Ya. Yang kedua, cuaca mempengaruhi pekerjaan kita. Misalnya petani, pada musim penghujan petani menanam padi. Nanti pada musim kemarau, musim panas, petani menanam jagung dan lain sebagainya. Nah, ini bisa kita pelajari sehingga kita tidak rugi. Ya. Itulah pentingnya belajar mengetahui perubahan cuaca. Demikian juga nelayan. Nelayan mencari ikan. Ya. Jangan sampai dia gagal gara-gara tidak mengenal perubahan cuaca.
Disinilah pentingnya kita mengetahui perubahan cuaca mempengaruhi pekerjaan kita. Ya. Yang ketiga, mempengaruhi kegiatan olahraga. Ada olahraga di dalam ruangan seperti futsal yang tentunya meskipun hujan aman, ya, tapi sekarang tidak boleh karena ada kerumunan. Dilarang untuk berkerumun karena masih pandemi COVID. Ya. Ada olahraga di luar ruangan. Nah, misalnya musim cuaca cerah bisa kita berolahraga sepak bola, bulu tangkis, voli dan sebagainya atau permainan apapun. Ya. Tuh. Tapi di negara Eropa ketika musim dingin ada salju, olahraganya adalah ski es. Nah, kita tidak ada ini, ya, karena kita tidak punya musim salju, ya. Di Eropa ada ski es. Ketika cuaca cerah, wah kita biasanya bisa bermain layang-layang, ya kan? Olahraga terjun payung, itu di daerah Batu itu ada tempat untuk terjun payung, terus olahraga para layang juga lainnya. Jadi olahraga ini tetap bisa kita lakukan dan kita harus menyesuaikan dengan perubahan cuaca yang ada. Ya. Yang keempat, perubahan cuaca mempengaruhi transportasi. Ya. Ketika hujan yang lebat, terjadi banjir, jalan-jalan banjir, maka kita harus hati-hati. Ya, hati-hati. Sekarang ini di berbagai wilayah Indonesia terjadi banjir, gempa. Ya, kalau kita lihat di media yang ada di Sulawesi Selatan, di Sulawesi Tenggara, Mamuju ada gempa. Di Kalimantan Selatan ada banjir. Di berbagai tempat juga begitu, ya. Nah, ini mempengaruhi kegiatan kita, ya. Terus misalnya transportasi pesawat terbang, juga harus tahu kondisi awan yang ada bagaimana. Apakah bisa dilakukan penerbangan atau tidak? Dilihat dulu cuacanya, ya. Kalau tidak memungkinkan ya ditunda dulu penerbangannya, jangan sampai terjadi korban, ya, kecelakaan. Ya. Yang berikutnya transportasi di laut, ya. Misalnya ada badai di laut, itu harus diketahui. Pandi pernah di laut, ya, pernah naik kapal dari Perak, Surabaya sampai ke Dumai, Riau selama 7 hari. Naik kapal perang. Di tengah laut banyak ombak, diterjang ombak, kapalnya goyang dan lain sebagainya. Itu membutuhkan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat menghadapi badai yang ada. Dan ternyata Indonesia, negara kita ini luas sekali. Kemarin kalian berkarya membuat kapal, menggambar, itu nanti mendorong kalian supaya berkreasi, mengetahui bahwa wilayah Indonesia yang luas itu membutuhkan karya-karya dari anak-anak semua, ya. Tuh. Jadi dengan belajar tentang perubahan cuaca ini diharapkan yang pertama, kalian mengetahui apa yang akan terjadi. Dan yang kedua, kita bisa menyiapkan apa yang diperlukan saat terjadinya perubahan cuaca itu. Dan yang ketiga, kita bisa menjaga diri agar tetap sehat. Karena dengan mengetahui cuaca dan tubuh yang sehat,
insya Allah kita akan tidak mudah sakit. Makanya makan makanan yang bergizi seimbang, berolahraga, dan tentunya beribadah. Anak sekalian, ketika kita belajar perubahan cuaca itu, kita mengetahui tanda-tanda kekuasaan Allah. Bagaimana Allah menurunkan hujan. Allah memberikan air yang begitu banyak, yang semula kering, tanah-tanah kering akhirnya menjadi banjir. Nah ini kita harus berpikir, belajar bagaimana cara memanfaatkan air yang ada itu. Ya. Jangan sampai akhirnya menjadi banjir terus menerus. Hutan di Kalimantan banyak ditebang, akhirnya sekarang ini ya, kawasan di Kalimantan Selatan banjir. Makanya kita harus bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan kita menjadi anak yang pandai, anak yang pintar, berkreasi, belajar, berkarya untuk memajukan, mensejahterakan bangsa Indonesia. Potensi bangsa Indonesia luar biasa. Maka dengan hadirnya anak-anak yang berprestasi, anak-anak yang unggul, yang menguasai berbagai ilmu, yang beriman dan bertakwa, maka dia akan mampu berkarya yang lebih baik. Demikian anak sekalian, semoga bermanfaat, tetap semangat, dan jaga kesehatan, penuhi protokol kesehatan, dan jangan sampai kita lemah, sakit, maka gunakan tubuh ini dengan berolahraga, makanan yang bergizi, serta ibadah dan doa. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.